Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Khairuni Sampuno, Stambuk A1G1 18065. Saya mahasiswa jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Halu Oleo. Sehubungan dengan tugas mata kuliah Inovasi Pendidikan, di sini saya akan menjelaskan mengenai faktor-faktor pemicu munculnya inovasi dan karakteristik inovasi. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai faktor-faktor yang memicu terjadinya inovasi. Banyak faktor yang mendorong seseorang atau organisasi untuk berinovasi. Faktor-faktor ini memberi tekanan atau menciptakan suasana darurat untuk mendorong suatu institusi atau organisasi untuk menciptakan tujuan dan gagasan baru. Faktor-faktor pemicu menurut Tiger terjadinya inovasi diantaranya. Yang pertama, teknologi. Munculnya teknologi yang berkembang menjadi bagian integral kehidupan masyarakat. Sebagai contoh, koran nasional terkenal seperti Kompas, Media Indonesia, Republika, dan sebagainya merasakan persaingan dari berbagai sumber informasi online seperti Detikcom, Okezone, dan sebagainya. Mereka juga melihat kecenderungan masyarakat untuk ingin memperoleh informasi dengan cepat melalui gadget atau alat komunikasi yang memiliki seperti smartphone, tablet, dan sebagainya. Karena itu, seperti Kompas saat ini sampai koran cetak, juga menyediakan Kompas dalam bentuk online. Hal sama terjadi juga dilakukan koran-koran lain. Yang kedua, tantangan dari pesaing. Sebagai contoh, pada tahun 2010 mulai dilakukan rintisan Sekolah-Sekolah Bertaraf Internasional atau RSBI sebagai realisasi dari Bab 14 Pasal 50 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyebutkan bahwa pemerintah daerah harus mengembangkan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan menjadi bertaraf internasional. Sekolah bertaraf internasional adalah sekolah yang menyelenggarakan pendidikan dengan standar yang diakui atau setara dengan standar internasional. Sekolah-sekolah rintisan ini mulai diselenggarakan oleh pemerintah waktu itu untuk dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan meningkatkan daya saing bangsa. Yang ketiga, perubahan yang terjadi pada lingkungan eksternal. Ada perubahan tuntutan terhadap hasil belajar siswa dalam masyarakat. Tuntutan capaian belajar siswa masa kini tidak terbatas hanya pada menguasai pengetahuan, tapi juga menggunakan pengetahuan yang dimiliki untuk memecahkan masalah yang ditemui dilandasi dengan kemampuan berpikir lintas ilmu, bukan sekedar linier dalam satu bidang saja. Selanjutnya, karakteristik inovasi. Inovasi mempunyai karakteristik tertentu supaya diterima masyarakat dan digunakan. Menurut Roger pada tahun 2003, karakteristik inovasi mencakup hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, keunggulan atau manfaat relatif, yaitu sejauh mana suatu inovasi dianggap menguntungkan penggunanya. Keuntungan ini dapat berupa peningkatan kinerja, nilai ekonomi yang diperoleh, status atau gengsi. Sebagai contoh, masyarakat saat ini sebagian besar mempunyai dan menggunakan smartphone, bahkan tablet, untuk berkomunikasi dan bekerja. Fleksibilitas dan kecanggihan fitur smartphone dan tablet memungkinkan seseorang untuk melakukan berbagai pekerjaan menggunakan satu alat, seperti menelpon, mengambil foto, mencatat, mencari informasi melalui internet, dan mengunduh hasil pekerjaan teman sekerja melalui email. Semua itu dilakukan menggunakan satu smartphone atau tablet. Inovasi atau alat kerja ini jelas mempunyai keunggulan relatif yang tinggi. Di samping itu, seseorang yang kemana-mana menunjuk smartphone atau tablet terbaru merasakan nuansa sebagai seseorang yang modern, tidak gaptek dan terpelajar. Yang kedua, kesesuaian atau compatibility dengan kebutuhan, tata nilai dan pengalaman pengguna, yaitu apakah suatu inovasi dapat menjawab kebutuhan pengguna dan relevan dengan pengalaman pengguna. Di samping itu, apakah inovasi tersebut sinkron dengan tata nilai pengguna? Yang ketiga, kerumitan. Inovasi yang dinilai sulit untuk dipahami atau digunakan. Persepsi tentang kerumitan suatu inovasi sifatnya relatif.
Suatu inovasi yang dianggap sulit oleh seseorang dapat jadi sangat sederhana dan mudah bagi yang lain. Contohnya, dalam hal menggunakan gadget komunikasi, orang tua mungkin menganggap smartphone sulit dipahami fitur-fiturnya, sehingga smartphone canggih hanya digunakan untuk telepon dan SMS. Sebaliknya, anak-anak atau remaja dengan mudah mengerti cara menggunakan setiap fitur smartphone tersebut secara optimal. Memang, bagi anak-anak yang tumbuh kembang sejak dini terbiasa dengan alat-alat komunikasi dan digital, akan dengan mudah tumbuh menjadi kelompok digital native yang cara pikir, cara paham, dan cara kerjanya berbeda dengan kelompok digital imigran, yaitu orang yang tidak terbiasa sejak kecil tapi mau belajar untuk menggunakan berbagai gadget yang merupakan inovasi dalam bidang komunikasi dan informasi. Yang keempat, akses untuk mencoba. Suatu inovasi akan menentukan apakah suatu inovasi akan digunakan oleh pengguna. Suatu inovasi yang dipersepsi berguna sesuai dengan kebutuhan dan tidak rumit akan lebih dicoba oleh calon pengguna. Karena itulah, ada test drive bagi pembeli mobil untuk mencoba mobil baru sebelum membeli. Dalam konteks pendidikan, suatu sekolah yang dianjurkan untuk mengadopsi sistem uji online akan lebih besar memungkinkan mengadopsi inovasi tersebut apabila sistem ujian online dapat dipasang di sekolah dan dicobakan untuk kelas tertentu. Kelima atau yang terakhir, penampakan penggunaan inovasi oleh pengguna oleh calon pengguna lain akan mempengaruhi keputusan calon pengguna. Apabila calon pengguna dapat melihat manfaat dan kemudahan orang lain ketika menggunakan suatu inovasi, dia akan merasa yakin akan memperoleh manfaat serupa ketika menggunakannya. Dengan pertimbangan tersebut, maka calon pengguna akan menentukan untuk menggunakan inovasi. Sebagai contoh, mahasiswa A sebelumnya mengandalkan buku catatan untuk mencatat dalam kuliah. Tetapi ketika dia melihat mahasiswa B menggunakan laptop untuk langsung mengetik catatan, menyimpan dan menelitinya kemudian, maka mahasiswa A menjadi tertarik. Dan dari observasi hari ke hari, keuntungan mahasiswa B menggunakan laptop dan perkuliahan tersebut, mahasiswa A memutuskan untuk menggunakan laptop. Kelima karakteristik tersebut menjadi pemicu atau trigger seorang akan menggunakan suatu inovasi, tetapi perlu dipahami juga bahwa kecenderungan untuk dengan cepat menghadapi suatu inovasi dapat menjadikan seseorang gila inovasi atau teknologi freak. Contohnya, seseorang yang suka berganti-ganti handphone tanpa memahami apabila hal benar-benar diperlukan atau tidak. Sesuatu yang menampaknya inovatif belum tentu baik diadopsi oleh seseorang. Harus dipahami secara sebetulnya bagaimana cara menggunakan inovasi tersebut agar tidak ada yang namanya penyalahgunaan penggunaan inovasi. Terima kasih. Itulah materi yang dapat saya paparkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.